Jadi di dalam skenario itu kita akan membahas tentang 30 menit dalam pembelajaran itu. Mulai dari pukul 8.00 sampai jam 8.30. 30 menit ya. Nah, di situ anggap saja di sini kita seperti belajar kan. Jadi anak murid itu atau mahasiswa itu sudah berada di dalam kelas. Nah, jadi jam 8.00 itu dosen masuk atau guru masuk, buka pintu. Terus assalamualaikum semuanya, selamat pagi anak-anak. Nah, terus anak murid tersebut akan menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu, selamat pagi. Nah, dosen tersebut menjawab gimana kabarnya, alhamdulillah baik ibu. Nah, jadi sesudah selesai itu, jadi jam 8.00 itu sampai jam 8:05 dosen menjelaskan, berdiri di depan menjelaskan tentang apa yang tujuan dari pembelajaran tersebut, kayak seperti kontrak kuliah kan. Nah, kontrak kuliah itu kayak seperti ijab kabul, paham kan? Nah, jadi dosen tuh 5 menit itu untuk ibu itu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran itu dan kelompok berapa tampil, atau diskusinya kapan, presentasi. Nah, selanjutnya anak mahasiswa tampil ke depan, mau dia satu kelompok atau 2 kelompok yang tampil ke depan dan menampilkan materi dia. Nah, sebelum memasukin materi, alangkah baiknya dosen ini mengingatkan mahasiswanya untuk absen di SIM kuliah melalui online. Nah, selesai absen, selanjutnya yang tampil ke depan tadi akan menampilkan materi dia. Contohnya kayak misalnya nih ya, seperti saya dari kelompok 14. Nah, jadi di sini dikasih waktu 7 menit untuk menjelaskan materi dan 5 menit untuk mencari jawaban dan 5 menit lagi kayak menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu. Seperti kayak saya tadi kan kelompok 14. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, seperti contoh materi saya yaitu model pembelajaran walking gallery. Nah, jadi kayak walking gallery itu menurut Sudirman pada tahun 2016 dia mengemukakan tentang galeri walking atau galeri belajar, merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari selama ini. Nah, sedangkan menurut Suparti pada tahun 2016 sama seperti Sudirman 2016, dia ini mengemukakan bahwa para pembelajaran galeri walking ini siswa diminta untuk belajar mandiri masing-masing bersama teman sekelompok dalam membahas materi tersebut yang telah dipaparkan tadi. Nah, galeri walking ini merupakan suatu metode diskusi yang membuat siswa keluar dari tempat duduk mereka dan aktif dalam mengumpulkan konsep kalimat penting, menulis dan berbicara di depan umum agar berani kayak gitu. Nah, pembelajaran ini yang menerapkan tentang metode galeri walking ini dengan cara siswa mendiskusikan hal-hal yang mencakup dengan pengetahuan dia dalam pembelajaran. Nah,
hal-hal yang ditemukan pada saat diskusi kelompok itu yang ditulis dalam kertas plano yang ditempelkan di dinding biasanya, yang di dinding kelas atau mading, untuk dilihat kelompok tersebut, kelompok masing-masing yang sudah ditata kayak gitu. Nah, jadi setiap kelompok mengamati hasil diskusi kelompok dia, kelompok dia. Nah, kemudian saling bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. Kayak misalnya kita belum paham tentang materi itu. Jadi kita harus menanyakan. Jadi supaya agar tahu tentang apa materi kita itu, tentang seperti kurang jelas, jadi dijelasin oleh dosen tadi. Nah, jadi metode gallery walking ini merupakan salah satu dari model pembelajaran active learning. Model pembelajaran active learning ini yaitu suatu bentuk proses pembelajaran yang lebih menekankan siswa untuk bergerak aktif. Nah, bergerak aktif sebagai subjek pembelajaran, seperti mendengar, melihat, mendiskusi, mengajukan pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, ada dua tentang gallery walking ini. Ini terdiri dari kata gallery dan wall. Nah, gallery itu artinya pameran, sedangkan wall ini artinya berjalan, melangkah. Jadi, gallery wall ini adalah kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk atau hasil karya seni peserta didik dalam melakukan refleksi ketika umpan balik datang dari teman sekelas gitu. Nah, tujuan dari metode gallery walking ini adalah untuk mengetahui implementasi metode gallery walking dalam meningkatkan keterampilan peserta didik. Seperti kayak penelitian. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gallery walking ini merupakan metode untuk memberikan rangsangan atau hubungan kepada siswa dalam meningkatkan kembali materi pembelajaran tersebut atau diulangin yang telah dilalui dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompok, dan hasil diskusi tadi dapat ditempelkan atau digalerikan dengan tujuan siswa dengan kelompok lainnya, dan dapat dilihat dari hasil diskusi yang memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Jadi kayak saling bertanya-tanya, jadi nggak tahu tuh harus bertanya gitu. Nah, seperti ada contoh kayak model-model pembelajarannya. Yang pertama seperti discovery learning, yaitu seperti kita belajar melalui penelitian, penemu, atau pembuktian. Nah, contoh dalam pembelajaran itu guru menegaskan kepada peserta didiknya untuk menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya seperti banjir di daerah atau perkotaan, longsor di perkebunan kayak gitu, atau di daerah setempat kita masing-masing di lingkungan kita. Dan peserta didik ini bekerja secara berkelompok, mau berapa orang, pokoknya berkelompok. Nah, menelusuri atau mencari informasi dengan mewawancarai penduduk, kayak wartawan mewawancarai penduduk, dan disertai seperti pelacak lokasi atau pelacak informasi melalui dari internet. Nah, sebelum
Nah, sesudah di menanya-nanya tadi tentang kayak mewawancarai tadi kan. Nah, setelah itu jadi itu diminta untuk membuat kesimpulan atau laporan sebuah tentang menanyakan tentang kabar begini, banjir seberapa atau apa kayak gitu. Dan dilanjutkan dengan presentasinya. Nah, selanjutnya kayak seperti bermain peran dan simulasi. Nah, peserta didik bisa diajakkan untuk bermain. Bermainnya itu kayak bukan main-main apa. Bermainnya itu kayak menirukan agenda yang lawa-lawa, yang lucu-lucu. Agenda kayak gerak model atau apa kayak gitu, model berjalan atau model kayak hewan-hewan yang lucu. Misalnya kayak seorang guru menggunakan jadi seorang guru mentayangkan video dari YouTube. Nah, di YouTube tadi yang telah dikasih tunjuk kayak seperti infokus. Nah, peserta didik diminta untuk mencermati alur cerita tadi, harus mendengar jadi cerita tadi dari awal sampai akhir tadi, alur ceritanya dan peran tokoh-tokohnya. Nah, dan kemudian seperti anak murid tadi diminta untuk berlatih sesuai dengan tokoh yang diperankannya. Kayak misalnya nenek sihir atau apa gitu yang lucu-lucu. Sekalian lucu sambil yang serem-serem ya kan. Kayak siapa yang jadi nenek sihirnya, kayak misalnya bawang putih, bawang merah, atau putri salju tuh. Nah, dia kan kayak memperankan tokoh, dia harus berlatih sesuai dengan tokoh yang diperankannya tadi. Dan dengan itu siswa juga cermat dalam menanggapi tentang apa yang telah disampaikan guru tadi. Dengan itu murid tersebut akan senang belajar sambil bermain dengan yang lucu, lawa. Itu terkadang kan ada siswa ada yang suntuk, bosan atau ngantuk masalah materi pembelajaran. Nah, dari situ kita akan kayak ada sebuah permainan yang lucu-lucu. Nah, seperti ada contoh kasus seperti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus metode gallery walking wall atau galeri belajar dalam strategi pembelajaran kelompok tadi yang sudah saya jelaskan, yang memberikan kesempatan dan berkontribusi pada setiap anggotanya untuk mendengarkan pendapat anggota lainnya, kayak saling menanya-nanyain, yang nggak tahu ditanya tuh pendapat anggota lainnya, dan dapat mengakibatkan daya emosional peserta didik untuk mengemukakan pengetahuannya sendiri atau pengetahuan yang baru. Nah, contohnya penggunaan metode gallery walking ini sebagai tugas kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Nah, yang pertama ini tugas kelompoknya tentang tidur di malam hari. Pada pertemuan kedua kan ada 4. Yang pertama tidur di malam hari. Yang kedua, tugas kelompoknya itu tentang membersihkan telinga. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok terdiri dari 4 atau 5 anggota. Kelompok A dan kelompok B terdiri dari 4 anggota, sedangkan kelompok C dan D terdiri dari 5 anggota. Nah, aktivitas belajar peserta didik
pada pertemuan pertama itu adalah diskusi dengan anggota dalam kelompok dengan nilai rata-rata terbesar seperti 69,72 kurang, yaitu seperti dalam kurang aktif dan kerjasama dengan anggota yang kelompok dengan lain dengan nilai rata-ratanya seperti 72,5. 72,5 itu seperti apa ya? Itu seperti kayak cukup aktif dan pada pertemuan yang kedua diskusinya dengan anggota dengan kelompok dengan yang nilai sebesar 71,66. Nah, dan sama juga yang sebelumnya tuh yang dengan 72,5 tadi, cukup aktif. Nah, selanjutnya kerjasama dengan anggota dalam kelompok dengan nilai rata-ratanya sebesar 73,33 dan itu juga cukup aktif. Nah, aktivitas belajar tersebut dalam memenuhi indikator keberhasilan tindakan. Jadi hasil belajar berupa hasil tugas kelompok pada pertemuan pertama dengan nilai 75, pertemuan kedua dengan nilai 93,75. Sedangkan hasil belajar sesuai dengan nilai ulangan hariannya dengan nilai harian rata-ratanya sebesar 73,33 ditentukan dengan sebesar 72,22%. Nah, itulah dari hasil belajar tersebut belum memenuhi indikator dari keberhasilan tindakan tersebut. Maka dari situ seperti itulah contoh kasusnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Nah, jadi ceritanya ini kan kayak ada teman nih nanya. Jadi dia menanyakan tentang dia menunjukin tangan, dia berdiri, terus dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Polan dari kelompok segini, nama dia Polan kelompok segini. Terus dia menanyakan tentang apa manfaat tentang mempelajari tentang gallery walking ini. Sekian terima kasih gitu. Nah, selanjutnya ada berapa menit tadi, guys? Nah, di sini diminta untuk dikasih waktu jedanya antara 3 menit atau 5 menit untuk mencari jawaban. Dan teman-teman yang tampil tadi akan mencari jawaban. Dan setelah itu dia akan menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Seperti kayak tadi katanya kan, kata si Polan tadi, apa manfaat tentang dari gallery walking ini? Nah, dari kelompok tadi ini akan menjawab pertanyaan dari si Polan tadi. Nah, seperti gini, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari si Polan dari kelompok sekian. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apa manfaat gallery walking tadi? Nah, jadi manfaatnya itu seperti kita menambahkan rasa percaya diri, menambah kewawasan, membutuhkan semangat belajar, dan keempat, menumbuhkan jiwa kreatif kita. Yang kelima, menjadi tempat berbagi informasi, mencari-cari informasi sama teman yang ini, teman yang itu, banyak. Nah, yang keenam, menghubungkan peserta didik pada informasi baru dengan yang lama. Jadi, saling mengkaitkan, menghubungkan silaturahminya agar jangan putus. Nah, sekian pertanyaan Anda, sekian dari saya. Apakah boleh diterima? Dan si teman tadi akan menjawab bisa, terima kasih. Terus yang tampil tadi jawab sama-sama. Nah, selesai sudah
yang tampil presentasi tadi. Jadi selanjutnya penutup. Jadi ada satu kawan untuk menjadi notulen, satu menjadi moderator, satu menjadi notulen. Jadi notulen ini dia kayak menjelaskan tentang kesimpulan dari kelompok yang presentasi tadi. Nah, selanjutnya kelompok tersebut dengan menutup dan undur. Nah, si kelompok tadi akan menjawab sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata salah, mohon dimaaf, dan apabila ada yang kurang nyaman, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman lain dan dosen akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kan tepuk tangan tuh agar dia semangat, tepuk tangan. Yeay. Nah, selanjutnya dosen tampil ke depan menjelaskan tentang apa itu gallery walking tadi telah di presentasi tadi, seperti kayak menjelaskan tentang gallery walking tadi ini kayak gitu. Nah, selanjutnya itu dosen menjelaskan. Jadi dosen tadi menjelaskan dengan kepada anak murid tadi, dan anak saling bertanya jawab, dan anak murid tadi akan menjawab pertanyaan dari dosen tadi, kayak misalnya apa itu kayak gallery walking, terus anak murid tadi akan jawab gallery walking itu ini begitu. Terus selanjutnya dosen ini akan mengasih hadiah seperti pensil, pulpen, atau buku-buku kecil. Dan dari situ juga ada kayak rasa ceria, gembira dapat hadiah. Nah, selanjutnya selesai sudah, habis jam 8:28 menit. Nah, 2 menit itu untuk doa penutup dan membaca doa penutup tadi dengan doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tuh. Nah, setelah baca doa tadi kan jadi langsung pulang pas jam 8.30 teng WIB atau 00. Nah, keluar kelas. Nah, lebih kurang gitulah ceritanya tadi dari awal jam 8 sampai jam 8.30. Lebih kurangnya kayak gitu cerita tadi. Nah, selanjutnya saya berterima kasih kepada. Nah, selanjutnya saya akhiri video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafin. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Bye. Assalamualaikum.